Ya, halo. Halo sahabat Sabda. Selamat sore, sahabat Selamat Sabda. sore. Iya, senang sekali ya ketemu lagi dengan saya, Evi, dan di samping saya ada. Melisa, halo semuanya. Oke. Ya, kita tampil agak spesial ya sore hari Iya, ini. betul. Biasanya kalau ada acara Kenal Ilsa, hanya saya yang tampil sebagai host, tapi pada sore hari ini saya ditemani oleh Melisa ya. Karena Melisa ini juga adalah salah satu teman saya, partner saya dalam divisi humas yang akan menjadi topik ya untuk Kenal Iya, Ilsa betul. pada sore hari Hari ini. Gitu ya Mel ya. Oke. Nah, seperti yang sudah mungkin informasi yang didapatkan, sama-sama hari ini kita akan mengupas tuntas tentang divisi Humas. Divisi Humas ini adalah divisi ketujuh Iya, dari betul. Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Iya. Dan pastinya ini menjadi seri terakhir dari divisi-divisi Ilsa dalam program Kenal Ilsa. Kenal Ilsa. Iya. Oke ya, sambil menanti rekan-rekan yang nanti akan bergabung ya. Nanti kami tidak akan sendiri, masih akan ada rekan-rekan lainnya. Dan silahkan nih kalau masih mau menginformasikan kepada rekan-rekan yang lain tentang acara Kenal Ilsa ini, silahkan ya nanti bisa kontak dulu rekan-rekannya sebelum kita memulai. Ya, seperti informasi ya sekali lagi bahwa seri Kenal Ilsa ini adalah seri rutin yang diadakan live dalam Instagram Sabda Ilsa untuk ya supaya sahabat Sabda bisa kenal lebih dekat lagi tentang Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Jadi bisa mengetahui bagaimana Yayasan Lembaga Sabda melayani ya, dan kita bisa kenal nih face to face ya walaupun hanya lewat layar Instagram Iya, ini ya. betul. Supaya bisa lebih kenal lebih dekat, dan silahkan nanti sahabat Sabda juga bisa menanyakan apapun ya terkait dengan pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, dan nanti kalau mau juga khususnya tentang divisi humas pada sore hari ini. Iya. Oke, baik ya Mel, sebelum kita Iya. mulai kita berdoa dulu. Iya, pasti doa ya. dulu dong. Oke, saya mau minta Melisa untuk pimpin dalam doa. Ya, yuk kita mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami dapat kembali bertemu di Instagram Live Kenal Ilsa yang akan membahas mengenai divisi humas. Kiranya Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, dan setiap sharing yang akan kami sampaikan juga dapat berguna bagi para pendengar juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai acara kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, ya baik rekan-rekan sahabat Sabda, sekali lagi kami ucapkan selamat datang sudah bergabung. Oke, Mel, ini kan adalah tadi saya udah bilang ya, ini adalah seri dari divisi Ilsa, program Kenal Ilsa, dan ini seri yang terakhir ya dari divisi-divisi Ilsa. Betul. Nah, sudah sejak bulan apa tuh kita melakukan Kenal Ilsa untuk divisi Ilsa ini ya? Kalau Kenal Ilsa itu sejak bulan Mei ya Bu ya. Oh, sejak bulan itu Mei. divisi yang pertama banget Kenal Ilsa itu divisi ITS. Divisi ITS. Oke. Iya. Lalu setelah itu? Setelah itu ada divisi media, Divisi Sabda Media. ya. Terus selanjutnya itu ada divisi konten nih. Divisi konten. Terus itu kan divisi produksi ya, bidang produksi gitu. Nah itu nggak cukup dong kalau Sabda cuma produksi aja ya nggak. Jadi harus ada engagementnya. Nah setelah Kenal Ilsa divisi konten itu ada Kenal Ilsa divisi live. Oke. Nah lalu selanjutnya ada Kenal Ilsa divisi digital platform, lalu ada digital relationship, dan ini yang terakhir adalah divisi humas. Iya. Gitu Bu Evi. Oke ya. Nah, bagi sahabat Sabda yang mungkin kok saya ketinggalan ya, belum tahu tentang divisi ITS, media, konten dan sebagainya. Jangan khawatir karena seluruh arsip Kenal Ilsa juga sudah dapat disimak pula di dalam Instagram Sabda_Ilsa ya. Ya, di situ semua sudah tersedia. Nanti tinggal buka di bagian video. Video. Jadi ada tab video tuh, kalau buka profilnya Ilsa nanti akan ada feed sama ada video. Nah, nanti tekan aja yang bagian video. Lalu juga sudah ada loh di situs ilsa.org ya. Wah. Iya, sudah ada di situ. Jadi nanti kalau masuk ke home, lalu di bagian bawah agak scroll ke bawah, nanti lihat ada tab produk dan pelayanan. Nanti sahabat Sabda bisa klik di bagian pelayanannya untuk bisa mendapatkan informasi seluruhnya tentang divisi-divisi yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Kurang satu, yaitu divisi humas, karena kita baru mulai sore hari ini. Iya, betul sekali. Jadi udah paket lengkap tuh Bu kalau ngakses situsnya ya Bu ya. Oh iya. Wow. Oke, nah jadi hari ini saya akan memberikan informasi, dan juga Melisa dan rekan-rekan dari tim humas yang lain akan memberikan informasi tentang divisi humas. Iya, Gitu. betul sekali.
Ya, oke. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih bedanya divisi humas yang ada di Yayasan Lembaga Sabda nih dengan divisi humas yang ada di, karena kita tahu ya divisi humas tuh biasanya ada dalam berbagai Iya perusahaan, betul. ya. Berbagai organisasi Ya, juga, betul. bahkan dalam kepanitiaan itu ada ya. Ada, divisi biasanya ada humas. humas sih. Biasanya memegang peranan penting karena menjadi apa? Menjadi pusat komunikasi ya. Betul, apalagi komunikasi eksternal tuh Iya. ya antara satu organisasi dengan organisasi lain, satu perusahaan lain seperti itu. Iya, nah sama hal ya dengan divisi humas yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Ini ada fungsi-fungsinya ya. Jadi mungkin sahabat Sabda perlu tahu. Jadi supaya bagaimana hubungan antara Yayasan Lembaga Sabda dan juga para user ya atau apa publik ya itu ditangani oleh divisi humas. Jadi yang pertama divisi humas itu memiliki fungsi sebagai jembatan antara produk ya dan pelayanan-pelayanan atau program-program dalam Yayasan Lembaga Sabda ya. Jadi jembatan antara produk pelayanan Yayasan Lembaga Sabda dengan publik. Nah, di sini yang memegang peranan penting sebagai bagian dari branding dan marketing dari Yayasan Lembaga Sabda ini sendiri. Itu Mel. Ya Bu. Iya. Nah, ada berapa sih Bu itu Masih peranan ada. divisi humas itu? Masih ada gitu ya. Oh, jadi makin kepo nih Bu. Jadi nggak cuman kita menginformasikan tentang pelayanan Sabda, menginfokan tentang produk-produk Sabda, tapi kita juga mengatur ya, memanage ya, menjalin relasi kemitraan kerjasama dengan yayasan, gereja, individu pastinya ya, untuk kita berkolaborasi ya, sehubungan dengan pelayanan digital di Indonesia. Wow. Gitu ya. Kan kita sudah tahu ya ada 3 core dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, yaitu Alkitab, teknologi, dan kekristenan. Dan relasi-relasi itu kita kembangkan untuk kita sama-sama mendukung pelayanan Alkitab, teknologi, dan kekristenan itu. Selain itu kita juga memberikan konsultasi dalam bidang kemitraan dan relasi ini. Dan kerjasama ini kita juga memberikan konsultasi terutama untuk pelayanan digital ya, supaya visi IT for God dari Yayasan Lembaga Sabda itu bisa semakin lagi tersebar ya di Indonesia ini. Wow. Begitu sih Mel. Jadi ada 3 ya Bu ya. Tadi pertama ada branding dan marketing. Terus yang kedua ada kemitraan, menjalin relasi dengan mitra-mitra. Dan satu lagi ada customer service. Nah, customer service ini berarti apa nih? Nah, customer service ini berarti dia menangani relasi langsung ya dengan masyarakat Kristen Indonesia sehubungan dengan pelayanan Sabda. Oleh karena itu, kalau misalnya dari sahabat Sabda ada yang ingin tahu tentang pelayanan Sabda, ada yang ingin kenal dekat tentang Yayasan Lembaga Sabda, silakan bisa kontak. Nah, nanti yang ada di balik layar untuk menjawab atau merespons itu ya. Misalnya ada yang masuk ke WA, ya, ada yang masuk lewat email, itu adalah teman-teman dari divisi humas ya, berusaha melayani dan memberikan yang terbaik sehubungan dengan pelayanan dan produk-produk dari Yayasan Lembaga Sabda. Begitu tuh Mel. Betul Bu Evi. Wow. Jadi humas tuh juga secara big area dikit cuma 3. Tapi secara kerjaan pasti nggak dikit dong. Iya ya. Coba dari fungsinya tadi sih Mel ya. Jadi kita bisa kalau mau disimpulkan itu ada 3 big areas ya. Ada 3 bidang utama dari Yayasan Lembaga Sabda. Dari humas itu yang pertama adalah branding dan marketing. Lalu yang kedua adalah kemitraan. Lalu yang ketiga adalah customer service. Gitu. Iya. Wow. Apakah Bu Evi mengerjakannya sendirian? Oh, kira-kira? Kira-kira tidak mungkin kalau dikerjakan sendirian, karena itu pasti ada bagian-bagian detail-detail yang itu tuh banyak banget dan nggak mungkin kalau itu dikerjain sendirian gitu. Pasti butuh partner, butuh rekan kerja, butuh tim gitu betul. Ya sama halnya dengan divisi-divisi Yayasan Lembaga Sabda yang lain ya. Sahabat Sabda, kami tidak sendiri dan ada beberapa rekan yang hari ini akan saya undang untuk dia bisa menjelaskan apa saja mereka kerjakan selama ini di dalam divisi humas. Jadi nanti hal-hal apa yang bisa ditanyakan atau hal-hal apa yang bisa dikonsultasikan dengan Yayasan Lembaga Sabda. Oke? Ya. Mel, sambil kita menanti ya invite rekan-rekan yang lain, saya ingin mengingatkan juga untuk sahabat Sabda, silahkan jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan kepada peserta, silahkan ya. Nanti kita akan menjawab atau kami akan merespon. Oke, ini yang hadir saya lihat di frame saya. Ini sekarang sudah ada Santi dan juga Tere. Halo, selamat sore Santi dan Tere. Halo, sore Mbak Evi. Wow, halo Mbak Evi, Mel. Halo Kak Santi, halo Kak Tere. Oke ya. Ya, saya juga mau ini sekarang sudah ada Nikos dan juga Pio yang bergabung. Halo.
Kita rame-rame ya sekarang ya. Lalu di sana juga ada Mbak Eli dan juga Sandra. Halo. Halo Mbak Eli, halo Sandra. Ya. Oke, Melisa ya, baiklah. Ya, sekarang kita mau kulik nih masing-masing. Ya, Apa betul. saja yang dikerjakan oleh rekan-rekan semua. Ya. Dari bagi saya si Humas Yayasan Lembaga Sabda. Saya mau mulai dari yang di samping saya dulu. Nah, Melisa, kamu harus jelasin dulu nih tugas kamu di Humas apa? Wah, apa ya? Kalau tugasku di Humas itu terkait branding sama marketing sih. Kayak kan nggak mungkin loh kalau saya itu bikin produk itu cuma bikin aja tapi nggak disosialisasikan, nggak dipromosikan gitu kan. Jadi di divisi Humas saya membantu untuk memberikan konsep. Oh bagusnya ini bisa dikampanyekan kayak gini nih, bisa melalui media sosial, bisa juga nanti dikasih di situs seperti itu. Terus selain itu karena saya juga pegang media sosialnya Ilsa tentu saja. Nah di situ juga saya yang jadi kayak adminnya, misal ada pertanyaan dari teman-teman, dari sahabat Sabda yang berkaitan dengan yayasan, berkaitan dengan mungkin produk juga, itu nanti bisa diteruskan ke tim. Bahkan kemitraan juga pernah loh Bu nanya itu melalui Instagram gitu. Jadi nanti akan diteruskan ke rekan-rekan yang di Humas. Dan nanti akan di follow up lebih lanjut untuk dijalin kemitraan dan sebagainya gitu Bu Evi, itu tugas saya. Tapi tentu saya juga melakukannya nggak sendirian dong. Di branding sama marketing saya dibantu sama Kak Santi juga. Nah nanti Kak Santi bisa menjelaskan lebih lengkap lagi untuk bagian branding dan marketingnya. Iya, silahkan Santi, karena sudah ditunjuk sama si Melisa, langsung saja ke Santi ya. Iya, makasih Mbak Lisa, Mbak Evi. Ya, jadi untuk bagian program promosi ya atau kampanye itu saya ikut ambil bagian untuk menyusun terkait rencana, terus juga jadwal. Jadi kan ada beberapa mungkin yang akan dipromosikan. Nah, itu diatur jadwalnya, lalu juga mengkoordinasi terkait konten apa atau apa aja nanti yang akan dipromosikan atau jenisnya akan apa aja. Jadi lebih ke bagian itu dan pastinya juga tidak mengerjakan sendiri karena ada Melisa, terus juga ada Tere juga ikut. Ya gitu. Oke, iya. Jadi apa program-program kampanye ya kan produknya yang Lembaga Sabda itu banyak sekali ya San ya. Ya banyak sekali Mbak Evi. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak promosikan, ya kita nggak kasih tahu gimana cara makainya, mungkin nggak akan banyak yang tahu. Jadi ini pentingnya dari tim untuk promosi dan kampanye. Iya gitu. Nah selain ini, selain urusan kampanye, promosi, kamu juga, Santi juga ada tugas-tugas lain? Ya di Humas saya juga terlibat di bagian berita Ilsa. Ya jadi bagi sahabat Sabda yang pernah ini ya ikut berlangganan berita Ilsa. Nah, di sini saya ikut menyiapkan draft beritanya. Jadi dalam sebulan gitu apa saja yang akan diberitakan, terus juga informasi-informasi penting yang terbaru. Nah, nanti dicakup semua di sana. Pastinya prosesnya nggak singkat. Ada beberapa proses dari penyusunan, editing, belum nanti untuk dicek ya sampai akhirnya berita Ilsa itu layak untuk bisa dikirimkan kepada semua pelanggan berita Ilsa, terus juga donatur dan juga pendukung pelayanan Ilsa. Terus juga ada lagi nih teman-teman Sabda. Jadi selain berita Ilsa juga terlibat di Sabda News. Nah Sabda News ini pasti nggak asing lagi juga ya karena kalau berkunjung ke Instagramnya Sabda Ilsa atau juga di ini ya di situsnya pasti juga akan melihat yang namanya Sabda News. Nah, di sini saya juga terlibat di dalam penyusunan draft Sabda News yang dilakukan selama ada event, ada produk baru. Nah, itu juga dikerjakan. Pastinya juga tidak sendiri. Nih, ada rekan saya, ada Tere. Tere juga banyak terlibat di dalam membantu penyusunan draft ini. Jadi kayak reporternya, jurnalisnya Sabda ya. Iya tuh Kak Tere jadi jurnalis Sabda. Ini jurnalisnya Sabda ini Tere nih. Silahkan Tere, kamu bisa jelaskan tugas kamu di Humas. Oke, tadi udah dijelaskan sedikit gitu sama Mbak Santi. Selain di Sabda News daily, jadi kalau Mbak Santi itu kan fokusnya ke Sabda News yang mingguan gitu. Kalau saya itu
fokusnya ke harian. Jadi setiap hari akan cari news dari setiap divisi. Nah, selanjutnya itu selain mengerjakan di Sabda News, saya juga di bagian customer service. Tadi yang udah dijelasin Mbak Evi ada 3 big areas-nya itu. Nah, saya jadi adminnya adminnya WA, tele dan juga yang berhubungan tentang ILSA gitu. Selain itu juga membantu Mbak Evi juga di bagian roadshow. Selain Mbak Evi ada juga nanti bekerja sama dengan bagian follow up yang akan nanti dijelaskan oleh teman kita gitu. Selain itu bekerja sama juga gitu untuk Mbak Evi apa yang perlu dikerjakan di Humas juga itu yang akan saya komunikasikan sama Mbak Evi. Dan yang terakhir itu bagian pengiriman surat gitu. Jadi surat-surat keluar biasanya akan saya urus bersama dengan Mbak Evi, khususnya juga untuk undangan, bahkan untuk donatur gitu. Nah, nanti yang donatur ini saya nggak bekerja sendiri. Saya ada dibantu sama Mbak Eli yang selanjutnya akan menjelaskan seperti apa itu donatur-donatur di ILSA. Gitu, Mbak. Oke, jadi kalau bisa dikatakan Tere ini sekretarisnya Humas. Betul, karena menjalin komunikasi terus sih sama Bu Evi nih. Iya, karena memang semua urusan surat dan juga laporan-laporan gitu ya akan diurus juga oleh Tere. Rapat-rapat juga jadwal semua diatur oleh Tere. Iya. Ya tadi Tere sudah sempat menyebutkan juga ya untuk urusan menulis surat ucapan terima kasih, tanda terima ke donatur itu juga ada Mbak Eli yang banyak terlibat di situ. Silakan Mbak Eli bisa langsung jelaskan tugasnya Mbak. Ya, halo, saya Eli. Saya bantu di divisi Humas ini untuk bagian data-data donatur bekerjasama dengan Tere dan memastikan untuk setiap surat-surat ucapan terima kasih terkirim. Selain itu, saya juga membantu untuk maintenance situs ILSA karena info-info seputar Sabda ada di dalam situs ILSA. Sekian. Oke, wah mantap Mbak El ya. Wow. Ini yang ada salah satu orang yang ada di balik layarnya situs bener. situs ylsa.org. Ya, karena situs ilsa.org yang biasa kita sebut gitu ya, itu adalah situs atau company profile dari Yayasan Lembaga Sabda. Betul. Oke, nah kalau di sampingnya Mbak El ini ada siapa ini? Ya, halo Mbak, ketemu lagi. Halo Kak Sandra. Data radio Kristen juga bantu untuk update. Terus juga saya bantu untuk blog Sabda itu yang seluruh cerita staff ILSA itu semuanya ada di blog.sabda.org. Teman-teman jangan lupa ya untuk kunjungi blog Sabda. Di situ ada semua cerita kita terangkum di blog. Ya. Iya. Bisa dibilang Blog Sabda ini cerita di balik layarnya Sabda nih, cerita-cerita keseruannya Sabda. Jadi nanti Sahabat Sabda bisa lihat di blog.sabda.org. Iya, jadi semua event kita, lalu atau tentang kalau ada produk baru yang diluncurkan, atau mungkin mau tahu tentang keseruan di balik layar atau keseruan behind the scene-nya Sabda, semua ada di blog Sabda. Iya, betul. Penulisnya adalah staf-staf Sabda. Betul. Tapi ada juga penulis tamu juga ada. Iya. Nah, itu yang ngaturin Mbak Sandra ini ya. Jadi yang ngejar-ngejar, yang sampai posting. Oke. Iya, thank you Sandra. Nah, lalu saya mau beralih nih ke cowok-cowok yang ada di divisi Humas. Ini kan dilihat ini 3 frame cewek semua nih ya. Nah, ini sekarang ada 1 frame khusus. Ya, silahkan rekan saya Pio dan juga Nikos yang akan menginformasikan tentang apa menjadi tugas mereka di divisi Humas. Ya, halo semuanya. Nama saya Pio, di samping saya Nikos. Kenalin diri. Nah, kalau saya bertugas untuk desain atau multimedia dari divisi Humas. Nah, biasanya itu untuk kalender bulanan, grafis Sabda News, dan ucapan-ucapan hari-hari nasional. Nah, semuanya itu bisa diakses di situs yelsa.org di bagian slideshow dan di media sosial Yelsa. Nah, silakan diikuti untuk menerima berita-berita yang sudah disusun oleh rekan-rekan dari Humas. Oke, jadi kalau kita lihat ya yang ada di media sosial, ya Sabda News-nya bisa keren gitu ya, kalender-kalender Sabda itu semua yang kerjakan Kak Pio. Pio dan juga Nikos. Iya, Kak Pio dan Kak Nikos. Terus
juga kalender juga ya yang diposting di Facebook, di Instagram, di Twitter, itu semua juga yang nyediain adalah Kak Pio dan Kak Niko. Iya, Wah, oke. mantap sekali nih. Ya, kalau Nikos sendiri spesialisnya apa nih, Nikos di divisi humas? Ya, kali ini saya menolong di bagian follow up. Jadi kalau tadi teman-teman yang lain mempersiapkan untuk misalnya mode roadshow atau mode acara atau event gitu ya. Nah itu teman-teman yang bantu di situ. Tetapi saya fokusnya ke bagian setelahnya. Jadi bisa dibilang pasca atau long tail project-nya dari satu roadshow atau satu event itu dipikirin concern-nya adalah di bagian long tail-nya. Setelahnya mau ngapain ini? Misalnya dapat pesertanya mau diapain nih setelah ikut acara atau setelah ikut event atau setelah ikut roadshow gitu. Nah kita mau ada apa lagi setelah itu. Nah itu di bagian follow up dan itu kerjasama sangat erat. Nggak cuma sama divisi humas, maksudnya antar divisi humas, tapi juga divisi-divisi yang lain juga menolong di bagian pengerjaan itu. Gitu sih. Oke, wah Nikos ya ini ini yang sangat penting sekali ya juga untuk follow up-nya karena tidak bisa kita berelasi hanya satu kali ya. Betul, harus Kita ada tidak harus lanjutnya. berkelanjutan dan berkesinambungan. Ya, ini yang menolong adalah Nikos dan juga rekan-rekan lain juga ya ada bersama dengan Nikos yang mengerjakannya. Oke, wow, senang ya teman-teman bisa berbagi. Terus semangat ya, terus semangat supaya nanti lebih banyak orang juga yang bisa semakin tahu tentang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Tujuannya bukan sekadar tahu, tetapi bagaimana semua produk pelayanan Sabda dan apapun yang Tuhan berikan untuk Sabda kerjakan bisa dikenal dan dipakai secara luas untuk memperlengkapi tubuh Kristus, terutama pada era digital ini. Ya, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekannya sudah join. Thank you Thank Santi, you. Tere, ya, thank you Nikos. Yo, thank you Sandra dan juga Mbak Eli. Thank you. Bye. Bye. Iya. Ya, baik rekan-rekan semua ya. Selain tadi ada rekan-rekan yang sudah bergabung ya. Salah satu juga yang sangat menolong dalam divisi humas itu adalah Ibu Yulia ya. Ibu Yulia juga selain sebagai beliau juga adalah konsultan untuk divisi humas, Ibu Yulia juga banyak ya menangani untuk urusan relasi dan kemitraan, terutama ya fokusnya kemitraan antara Yayasan Lembaga Sabda dengan mitra-mitra maupun sahabat-sahabat Sabda yang berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Sabda ya. Saya sendiri juga sama membantu juga dalam urusan relasi dan kemitraan ya. Ya dan juga menolong untuk divisi humas ini mengoordinir untuk jalannya pelayanan dari divisi humas ini sendiri. Iya. Jadi begitu ya rekan-rekan semua untuk tugas-tugas yang ada di dalam Yayasan Lembaga Sabda. Oke, baik. Kita mau undang nih ya rekan untuk bisa memberikan Tanggapan atau pertanyaan seputar divisi humas atau seputar Yayasan Lembaga Sabda juga boleh. Jadi teman-teman silakan segera ketik pertanyaannya atau tanggapannya di kolom komentar. Iya. Sambil nunggu nih, Bu Evi. Ya, ini ada berapa tanggapan sih Bu yang udah ada dari Brian? Wah keren Kak Sandra, keren Mas desainnya keren. Wah. Iya, terima thank you ya kasih, Brian ya. Iya. Lalu ini ada Pak Martin Pinatik yang barusan masuk. Shalom Ya, juga Pak shalom, Martin Pinatik. Pak. Ya. Nah, Melisa ya. Sembari nanti kita menanti teman-teman yang mungkin akan ada yang bertanya atau merespon ya. Saya ingin menginformasikan juga untuk program-program humas dari saat ini ya, kita masuk ke semester 2 ini ya. Semester 2, betul. Ya. Jadi ada beberapa memang promosi dan kampanye yang sedang kami laksanakan. Paling tidak kami sedang menyusun ya. Sudah mulai berjalan ini sebenarnya untuk produk yang pertama itu adalah Yesus Mesias, lalu juga ada aplikasi apa dan siapa. Nah, terus ada e-buku penginjilan kepada suku digital. Lalu ada ini nih Bu, ini spesial sebenarnya nih di tahun ini ya. Sabda 28. Jadi di tahun ini Sabda sudah menginjak usia 28 tahun dan kami juga sedang persiapannya nih Bu, dan nanti puncak acaranya akan di bulan Oktober. Ya. Jadi sedang kita susun saat ini untuk berbagai macam event dan harap nanti ya sahabat-sahabat dapat mengikutinya. Lalu kita juga ada satu e-book yang baru juga akan kita luncurkan pada tahun ini dan nanti akan melibatkan divisi humas untuk membuat kampanye dan promosinya itu e-buku untuk kartu doa suku ya.
Lalu kami juga sangat rindu untuk bisa mengupdate kembali company profile dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu ilsa.org, dan tentunya kami juga ingin semakin mengefektifkan lagi untuk Sabda News supaya semakin banyak masyarakat Kristen Indonesia yang bisa mengenal Yayasan Lembaga Sabda dan bisa diperlengkapi dengan bahan maupun pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda. Betul sekali Bu. Iya. Selain promosi sama kampanye juga ada di bidang kemitraan juga nih Oke, Bu. Untuk iya. semester 2-nya itu memperkuat kemitraan. Maksudnya gimana nih? Ya kita mengadakan berbagai program ya, program live kayak ada nanti di bulan selanjutnya agak spill nih Bu. Ada kenal mitra nanti Instagram live-nya karena ini udah sesi terakhir dari kenal Ilsa, jadi akan dilanjutkan dengan kenal mitra. Siapa aja mitra-mitra yang ada yang bermitra dengan Yayasan Lembaga Sabda, nanti ikutilah kenal mitra. Terus ada juga GoPray, karena GoPray kita nggak cuma dari orang-orang Yayasan Lembaga Sabda aja, tapi juga sama teman-teman mitra, baik pelayanan anak, pelayanan disabilitas, dan pelayanan-pelayanan yang lainnya juga. Terus juga ada kemitraan dengan kita memberikan laporan pelayanan. Ya, itu pasti. biasanya kita berikan kepada ini ya mitra-mitra yang bekerja sama dengan Ya, Yayasan betul. Lembaga Sabda. Itu. Lalu juga tadi seperti yang sudah disebutkan Nikos ya, divisi follow up, subdivisi follow up sendiri adalah divisi digital relationship. Jadi kita akan tajamkan lagi kerjasama dengan subdivisi follow up ini supaya kita bisa semakin go digital, punya relasi digital semakin intens lagi dengan mitra maupun sahabat dari Yayasan Lembaga Sabda. Betul nih. Gitu ya. Nah Bu, jadi kalau mau menghubungi Yayasan Lembaga Sabda, mau menghubungi Sabda sebagai mitra atau terkait dengan roadshow atau terkait kerjasama, itu bisa banget tuh melalui WhatsApp atau Telegram itu di 0881 2979 100. Nah, nggak cuma melalui itu atau WA, mungkin kalau mau kirim-kirim surat atau supaya ada arsip digitalnya, itu bisa juga melalui email di ilsa@sabda.org dan juga melalui form kontak nih Bu, satu lagi di kontak.sabda.org ya. Bisa juga kalau nggak mau ribet bisa lewat media sosial juga ya, mulai dulu dari media sosial, nanti bisa ke WhatsApp juga, terus nanti bisa ke email juga, gitu ya Bu. Bisa masuk ya ke mau PM ke admin Instagramnya Sabda_Ilsa maupun Instagram ada Sabda Resources juga, ada Sabda ada IUPA juga, silakan ya bisa masuk untuk menghubungi kami dari divisi humas untuk bisa memberikan penjelasan. Betul, ya. nanti pasti akan di follow up lebih lanjut tuh sama subdivisi tadi yang udah dijelaskan Kak Nikos, divisi follow up. Oke, nih Bu ada tanggapan lagi nih Bu dari Brian. Kak divisi humasnya keren sekali semuanya, hehehe. Thank you Brian. Terus dia juga bertanya nih, apakah kalau divisi humas seperti itu juga bisa membuka program magang? Oke. Nah, gimana Bu? Kayaknya masih belum jelas nih tentang program magang Bu. Ya, Yayasan Lembaga Sabda memang menerima program magang ya. Jadi untuk memperlengkapi mereka-mereka yang memang membutuhkan program magang karena program dari kampus atau sekolah mereka ya. Di sini persyaratannya cukup harus diikuti ya, bisa disimak di lowongan.sabda.org. Di situ nanti ada khusus membahas tentang persyaratan di magang ya. Paling tidak kita di sini magang minimal 2 bulan ya, harus onsite di Yayasan Lembaga Sabda. Dan juga harus bersedia mengikuti seluruh aturan-aturan yang berlaku di Yayasan Lembaga Sabda ya, sama perlakuannya staf magang dengan staf yang bekerja di Yayasan Lembaga Sabda. Betul ya. Dan terutama harus mau belajar apapun dan melakukan tugas-tugas yang kami berikan gitu ya. Jadi silahkan kalau mau magang ya boleh ya, kirim aja CV-nya ke cv@sabda.org. Kalau mau tahu gimana cerita-cerita magang yang sebelumnya, bisa masuk tadi ke blog blog.sabda.org. Di situ ada hampir seluruh cerita magang ada di situ semua ya Bu ya. Sampai yang magang terbaru di bulan ini juga ada. Jadi bisa lihat-lihat dulu, terus nanti bisa juga kalau terkualifikasi bisa masukkan CV lalu akan di wawancara juga ya Bu ya untuk proses selanjutnya ya nanti. Oke. Nih di komen lagi nih Bu, siap, terima kasih infonya Kak. Iya, sama-sama Brian. Iya. Nah, udah setengah jam nih Bu, nggak biasa ya Bu kalau ngobrol gini. Jadi kira-kira nih Bu, apa sih harapan dari divisi humas untuk kedepannya? Iya, sama halnya dengan divisi-divisi dari Yayasan Lembaga Sabda lainnya ya. Kami selalu setiap membentuk satu divisi itu selalu kami punya tujuannya
dan dari divisi tersebut harus semakin lagi mengefektifkan ya pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda. Tentunya kami sangat rindu dengan adanya divisi humas ini, semua pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda ya dapat lebih dikenal luas lagi ya, supaya dapat dipakai dengan lebih efektif dan lebih strategis untuk memperlengkapi tubuh Kristus pada era digital ini, terutama untuk pelayanan digital ya, tubuh Kristus. Lalu yang berikutnya juga kami juga sangat rindu bisa makin banyak kerjasama ya, sehingga dari kerjasama tersebut ya, khususnya untuk pelayanan tadi ya, Alkitab, teknologi dan kekristenan, bisa muncul satu dampak yang sangat besar ya, untuk kepentingan teknologi bagi kemuliaan Tuhan dan firman Tuhan yang digital untuk dunia digital gitu ya. Lalu juga satu kerinduan dari divisi humas adalah Sabda for Indonesia ya. Semakin kami rindu supaya Sabda dapat dipakai lebih lagi ya untuk Indonesia, nama Tuhan dimuliakan di Indonesia, dan visi IT for God ya, visi IT for God dari Yayasan Lembaga Sabda dapat terwujud di Indonesia. Gitu sih, Melisa. Wah, mantap sekali nih. Ternyata harapan dari divisi humas nggak cuma tentang divisinya aja, tapi juga tentang keseluruhan ILSA dan kekristenan di Indonesia tentunya. Nah, oh ya, thank you banget nih ya Bu ya, untuk tadi teman-teman yang udah bergabung juga, ada Bu Eli, ada Mbak Sandra, ada Kak Santi, ada juga Kak Tere, terus juga Kak Pio, Kak Nikos, dan juga Ibu Yulia yang saat ini nggak bisa join nih ya Bu ya, sayang sekali ya. Tapi kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama tim dari divisi humas. Ya. Oke, baik Mel. Kita perlu pamitan ya dengan sahabat Sabda pada sore hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita mau doa penutup dulu. Betul. Bu Evi bisa bawa dalam doa? Iya, sekali lagi terima kasih banyak untuk sahabat Sabda yang sudah hadir pada sore hari ini, ataupun yang mungkin saat ini sedang menonton rekaman dari divisi humas. Silahkan masih bisa terus memberikan pertanyaan, tanggapan ya untuk divisi humas terkait dengan pelayanan di Lembaga Sabda, dan kami akan siap untuk menolong, membantu dan merespon setiap komentar maupun PM yang Bapak Ibu Saudara kirimkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami bisa bersama-sama menginformasikan tentang divisi humas pada sore hari ini kepada sahabat Sabda, dan kiranya Tuhan semakin banyak lagi Sabda bisa membuka diri, dan juga semakin banyak lagi pelayanan yang bisa dilaksanakan lewat divisi humas ini untuk pekerjaan Tuhan pada era digital ini, terutama ya Bapak. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat yang sudah hadir juga atau yang saat ini sedang menonton, juga Tuhan mau memberkati mereka lebih lagi dan bisa menjadi alat-alat Tuhan, duta-duta bagi Yayasan Lembaga Sabda untuk menyatakan IT for God Tuhan di Indonesia ini. Terima kasih Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi sahabat Sabda semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God. Bye. Bye.